Bongkar! Hei! Bongkar! Hai sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Kiki Brewo. Oke sahabat YouTube, kita ketahui bahwa sekarang ini dunia lagi dilanda wabah virus corona COVID-19, terutama juga di negara kita sendiri ini, di negara Indonesia, dilanda juga wabah tersebut ya, yaitu COVID-19. Namun di mana wabah COVID-19 yang menyerang di Indonesia, ada-ada saja kejadian-kejadian sosial atau masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah, atau tidak mengindahkan juga keadaan sekarang ya, seperti yang dilansir oleh beberapa media atau di berita-berita di sumber-sumber mana saja, ada kejadian-kejadian sosial masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan pemerintah dan keadaan sekarang. Ya, seperti bagaimana videonya? Ya, kita simak video beberapa ini. Oke, sip. Nah, sahabat YouTube, kali ini di video ini beberapa ibu-ibu petugas medis, petugas untuk menangani wabah corona di suatu desa ya. Ini sepertinya daerah Makassar, soalnya logat-logatnya kental Makassar. Alhamdulillah ya. Sekarang saya bertanya, warga siapa yang bilang saya sakit? Buktikan. Ya, siapa yang bilang saya seorang siapa yang bilang? Beberapa petugas yang datang ke rumah seorang bapak. Ini seorang bapaknya ini mungkin dia dari wilayah dari zona merah. Jadi datang petugas untuk datang memeriksa. Jadi bapak ini termasuk ODP, cuman bapaknya ini tidak mau diperiksa. Bapak ini menolak. Jadi kasihannya si ibu-ibu, si para medis yang datang memeriksa akhirnya ditolak. Namun kepada ibu tetap semangat untuk melawan COVID-19. Ini ibu-ibu menelpon Bapak Ketua Desa mereka ya, melaporkan bahwa ada satu masyarakat yang tidak mau diperiksa karena dia termasuk ODP. Kesini kiannya. Lihat sekarang kami. Semua itu Pak, semua itu yang datang semua. Bapaknya tetap keras kepala, tidak mau diperiksa. ODP itu orang yang pernah berinteraksi dengan orang yang sakit. Kami Ya Allah, saya juga tahu pemberitaan. Saya tahu kalau kami pernah berinteraksi itu dibilang ODP. Kenapa orang dari zona merah? Tidak, ODP dulu saja kau sudah salah. Salah, ODP itu orang yang berinteraksi dengan orang yang sakit. Kami juga lebih tahu Bu. Nah kami dari Makassar. Sudah pulang mati. Pulang mati. Siap. Para medis disuruh pulang, Panggil polisi. padahal niatnya baik. Panggil polisi. iya. Bapaknya saja yang keras Ya kepala, Allah. Bawa berita. Ada tidak orang yang mau sakit. diperiksa. Baru ditanya orang masyarakat bilang. Saya tanya siapa yang bilang. Kau bilang saya tidak tahu. Bagaimana caranya? Kau bilang ada yang bilang baru tidak tahu. Kau sebar fitnah. Saya melihat video ini sepertinya saya sendiri yang Masyarakat bilang. Ditanya mana yang bilang. panas, emosi. Siapa memastikan? Siapa yang bilang? Saya tanya sama siapa bilang ada yang bilang? Panggil yang bilang ke sini. Pulang mau kalau tidak tahu, kalau kau tidak bisa datangkan bukti. Pulang nih. Ya nanti kami angkat. Panggil polisi. Sangat miris ya melihat Bawa kabar ada orang sakit. Ada orang sakit baru tidak ada yang bisa. Padahal Bisa buktikan siapa yang bilang saya sakit. Siapa yang bilang saya sakit. para medis itu, ibu-ibu itu medis datang untuk niat baik, Ada orang yang
padahal untuk memeriksa. Takutnya jangan sampai ada wabah terkait sama bapak itu COVID-19 akhirnya menjangkitkan kepada keluarga, terus nanti takutnya membesar atau menjangkit lagi di warga desa tersebut. Cuman bapaknya tidak mengindahkan proses dari pemerintah, peraturan dari pemerintah, bahwa siapa masyarakat yang datang dari zona merah itu wajib untuk diperiksa dan termasuk ODP, orang dalam pengawasan. Bukan berarti apa ya, sudah termasuk, bukan berarti dia sudah dinyatakan ada penyakit, tetapi masih dalam pantauan tim medis untuk beberapa hari ke depan. Kalau sekarang ini kan apa namanya, peraturan itu kan 14 hari ya, 14 hari. Oke, kita next lagi di video selanjutnya. Nah, ini bongkar. Ini sepertinya bongkar. Ini bongkar. Ini bongkar mayat ya, apa bongkar kuburan? Kuburan tersebut ternyata mayat korban ini ya, COVID-19. Nah, ini warga ini kejadian di Jawa Timur ya. Kejadian di Jawa Timur. Mana Yukri? Ya. Sangat-sangat miris lagi, kejadian kali ini terulang lagi. Yang sebenarnya sebelumnya itu sudah pernah terjadi, itu daerah Jawa Tengah ya. Seorang medis yang meninggal dalam membantu para pasien yang terkena COVID. Akhirnya dia juga ikut terjangkit, kena, lalu meninggal dan dikuburkan di daerahnya. Ternyata di daerahnya tersebut itu warganya menolak. Ada beberapa warga yang menolak, yang sebagai provokator. Akhirnya mayat tersebut dikembalikan lagi ke rumah sakit, dan akhirnya provokator di desa itu, orang yang menolak di desa itu akhirnya ditangkap oleh polisi. Itu ada berjumlah 3 orang ya, berjumlah 3 orang ditangkap, dan ya hukum yang bertindak, akhirnya mereka masuk dalam penjara. Dan kali ini terulang lagi seperti video tadi itu, dimana kejadian berasal dari Jawa Timur ya. Pasien COVID-19, korban COVID-19 akhirnya yang sudah dimakamkan, akhirnya warga-warga setempat menolak, ingin membongkar kubur tersebut, ingin menggali kubur tersebut, dan tidak diperbolehkan mayat itu dikuburkan di wilayah mereka, di tempat itu. Jadi sangat-sangat disayangkan kepada warga setempat, karena mereka meninggal itu bukan maunya mereka, yaitu karena sudah kehendak Tuhan. Dan juga kepada masyarakat, sealangkah baiknya terimalah mayat mereka, karena mereka juga manusia. Mereka juga walaupun sudah keadaan mati, mereka juga menginginkan tempat yang nyaman. Ya, semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang terulang lagi ini. Oke, kita lanjut di video selanjutnya ya. Nah, ini sepertinya kejadiannya di Manado ya. Di Manado ini kental bahasanya di Manado ya. Nah, ini perkumpulan masyarakat ini mandi-mandi di laut. Namun dengan keadaan sekarang kan tidak diperbolehkan.
berkumpul di tempat ramai-ramai, namun ini mereka berkumpul di pantai dan mandi-mandi ini terus didatangi oleh petugas, dilarang oleh petugas, namun terjadi cekcok antara petugas dan masyarakat setempat, warga-warga setempat. Sekali lagi peraturan-peraturan pemerintah tidak diindahkan lagi. Nah, ini terjadi cekcok. Sangat disayangkan kejadian seperti itu. Padahal pemerintah sudah melarang acara dan jangan berkumpul di tempat ramai banyak orang, dan sudah dianjurkan oleh pemerintah social distancing. Cuman ini lagi salah pemahaman yang akhirnya terjadi percekcokan antara dua pihak, antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat yang membantah peraturan tersebut. Tidak tahu asal dari mana pendapat dari mana, membuat keadaan seperti itu, berkumpul banyak orang terus mandi laut. Oke, kita lihat lagi video selanjutnya. Ini sambungan dari video yang tadi ya barusan. Nah, ini ada pernyataan dari seorang bapak, katanya mandi laut itu obat corona. Tidak tahu dapat penelitian dari mana bahwa obat corona. Nah, ini di sini lagi terjadi percekcokan antara masyarakat dan pihak yang berwajib, pemerintah. Sangat-sangat disayangkan lagi perlakuan seperti itu. Artinya kok bisanya itu dapat dari mana ya, penelitian dari mana mengatakan bahwa mandi laut itu bisa mengobati virus corona COVID-19. Hahaha. Kalau memang iya, pasti sudah semuanya orang mandi laut. Pasti sudah semuanya orang hari-hari mandi laut. Kalau memang iya benar COVID-19 itu obatnya mandi laut. Aduh. Nah, kita next, ini video lanjutannya ya. Akhirnya mereka itu berdua, si bapak hijau baju hijau tadi sama yang berteriak bahwa mandi laut itu adalah obat virus corona, akhirnya mereka ditangkap polisi. Mereka diproses sesuai hukum. Nah, kita lihat video lanjutannya ini. Saya selaku yang bicara untuk bahwa air masin itu adalah obat. Sebenarnya itu bukan obat corona, tapi obat kaskade. Tapi saya menghimbau kepada semua masyarakat, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, kepada jajaran kepolisian dan juga kepada Satpol PP untuk menghimbau kepada masyarakat bahwasanya jangan mengikuti saran kami. Ya, akhirnya mereka ditangkap, diproses sesuai hukum. Untuk kelanjutannya apakah mereka masuk sel atau bebas, itu tidak ditahu ya. Cuman mereka sudah diproses secara hukum dan mereka sudah minta maaf. Ya, pesan dari saya, dengan keadaan seperti ini janganlah janganlah kita sok tahu, sok pintar, namun tetap kita selalu ikuti anjuran dari pemerintah. Diam di rumah, jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker kalau keluar. Jadi sangat-sangat disayangkan sih kalau melihat
keadaan seperti video-video tadi sangat-sangat disayangkan. Menolak jenazah, terus tidak mau diperiksa ODP, terus seperti yang terakhir tadi itu mengeluarkan argumen-argumen yang tidak ada penelitiannya, tidak ada membuktikan bahwa hal itu benar terjadi. Ya, seperti itu. Jika melanggar peraturan-peraturan pemerintah, makalah siap-siap hukum yang berbicara. Lebih baik diam di rumah daripada diam dalam sel. Oke sahabat YouTube, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe. Yang baru nonton video ini, yang baru masuk di channel saya, jangan lupa subscribe di bawah, bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, comment, and share. Oke sahabat YouTube, kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Salam dari saya, Kiki Brewo.